شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب ترى الحسن والحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat imanul Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri pengajian kita seperti biasanya pada malam Ahad. Mudah-mudahan niat soleh kita, langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah kita memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para dewan guru, para hujaj, para orang tua, para tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Ustaz Syahabuddin MA, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Husain Fauzi, Bapak Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rohili, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, Pak Ustaz Haris, dan seluruhnya. Mohon maaf tak tersebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat cinta Al-Fagir kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai kajian kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, anak, istri, keluarga, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah lahadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نية الفتوح المنو والرسوخ وطابة النسوح صلاح القلب والجسد والروح. وثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلى الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي علوي شيخ عبد القادر الجيلاني لأبي حسن الشاذلي شيخ العباس أحمد بن علي البني وأصولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح خصوصا شيخي مربي روحي الإمام عبد الله بن عمر الشاتري والهي حزام محدي وسالم عبد الله بن عمر الشاتري سيد والي عبد الرحمن بن عبد الله الشيخ والهي علي بن أحمد بن شهاب وأصولهم وفروعهم. وثم إلى أرواح كي هجي أنصار الله بن مصطفى كامل هجي سات هجي مرتا بن هجي ساوي بن بواسان وأصولهم وفروعهم. وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية. وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم
ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي بك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن بك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. ألا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتاه يا عليم افتح علي فتح مبينا وعلمنا من لدنك علما نافعا. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita ya, masih tentang perkara-perkara sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum sholat ya, masih tentang masalah adzan dan qomat. Kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, sunanul muadzin ya, kesunahan buat orang yang azan. Yang pertama, termasuk daripada sunnah-sunnah orang yang azan, ya, ini azan enggak mesti orang yang azan di masjid aja ya, antum sholat misalkan di kantor ya, atau di rumah atau di kamar, yang mana kesunahan azan tersebut sudah dijelaskan waktu pertama kali ya. Setiap sholat wajib disunnahkan azan dan qomat. Misalkan antum punya istri lagi sakit, di rumah ada anak yang sakit yang tidak memungkinkan antum sholat berjamaah di masjid, antum sholat di rumah ya, amalin tuh adzan dan qomat tersebut. Dan sunnah-sunnahnya kalau bisa amalkan karena sayang ya. Sunnah dalam adzan begitu banyak, sebelum kita masuk sholat sunnah-sunnahnya kita amalin, itu fadilah, anugerah yang besar, rahmat, pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pertama apa disunnahkan buat orang yang adzan? At-taharatu anil hadatsain. Ya, suci dari dua hadas. Ya, kalau kita mau adzan sudah suci dari dua hadas. Ya, biasanya memang begitu ya. Kalau kita mau sholat pasti udah wudhu belum? Ya, pasti udah wudhu. Maka wudhu itu salah satu yang disunnahkan kalau kita mau adzan. Ya, khususnya petugas-petugas adzan nih. Jangan sampai adzan nggak ada wudhu. Sah-sah aja sih ya, cuma sayang apalagi sering ngaji malam Ahad, guru fikihnya siapa? Ustaz Ali, kena dikit ya. Guru kan keimbasan yang jelek-jeleknya. Kalau muridnya bagus nggak diucapin, kalau jelek aja kali muridnya. Oh, jamaah Nurul Hidayah habis sudah. Padahal ani nggak ngajarin keburukan, kita ngajarin kebaikan ya. Sama kayak orang tua kita punya anak nih, anak kita badel, yang disalahin siapa? Orang tuanya. Siapa sih orang tua lo? Padahal mah kita didikin baik ya. Jadi yang pertama apa? At-taharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Jadi yang adzan usahakan sudah wudu ya, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, adzan ini termasuk syiar daripada syiar agama kita Islam.
Ya, maka salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad, sam'an wa ta'atan. Ya, kita patuhi, kita taati. Yang kedua, disunnahkan buat orang yang azan istiqbalul kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Kiblat di mana? Sana, madhab sana. Nah, itu sunnah. Yang ketiga as-siwak. Nah, ini jarang mungkin ya. Kalau tahara anil hadatsin, nah ini sudah hal yang lumrah. Kita pengen sholat, pasti kita dalam keadaan berwudu. Ya, pada umumnya seperti itu. Istiqbalul kiblah, ya memang kita pengen sholat, pasti mengarah ke arah kiblat. Tapi yang ketiga as-siwak. Jarang nih orang yang mau adzan pakai siwak dulu, ya, ke siwak. Dan bukan hanya pakai siwak, wa yataharra fihi sunanahu. Ya, kita perhatikan pada siwak tersebut sunnah-sunnahnya. Jadi pakai siwak Pak kan sunnah. Ada hal-hal yang disunnahkan juga dalam siwak, yaitu sebelum kita pakai siwak, kita basahi dulu siwak tersebut. Kita basahin pakai air, kita pakai. Itu salah satu sunnah di dalam siwak. Terus disunnahkan juga ya pakai tangan kanan. Jangan tangan kiri, nanti bau tai. Tangan kanan. Ke tangan kanan. Nah, ini penting ya, sunnah-sunnah ini siwak. Kalau sini siwak itu sunnahnya sebelum kita pakai diairin. Kadang-kadang kita nggak airin, dikeras tuh. Keras, apalagi yang siwaknya itu siwak laki-laki. Siwak tuh ada laki ada perempuan Pak. Ya, kalau orang yang suka main pohon, dia tahu tuh, oh ini laki, ini perempuan. Kita nggak paham. Aneh juga nggak paham dulu. Pas aneh beli siwak, kata sohib aneh, yang enak yang perempuan li. Emang enak, yang paling enak perempuan gitu. Ya siwak paling enak perempuan. Kenapa? Lembut. Kalau laki kasar. Aneh tanya, gimana bedainnya laki perempuan? Kalau perempuan katanya sedikit itunya, apa namanya, garis-garisnya. Apa banyak garis-garisnya, ini lupa. Banyak garis-garisnya apa? Nah, kalau laki sedikit. Nah, kalau laki itu siwaknya cepat keras. Ya, kalau perempuan halus deh punya ini. Nah, jadi kalau kita kenain gigi itu enak Pak. Kalau dibasahin juga enak. Coba di bapak punya siwak seminggu nggak dikasih air. Cobain begitu tuh, bye-bye otek. Apalagi udah tua, giginya oglek. Main pakai siwaknya gede lagi, main gorok aja, brok, wah, copot atu. Ya, basahin dulu pakai siwak. Ya, jadi sunnahnya dibasahin. Ya, murah kok Pak, 10.000. 10.000 bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung kebersihan kita. Aneh alhamdulillah biasanya aneh siwak suka hilang mulu. Iya bener, emang begitu Pak Yusen, pahalanya. Kalau kebaikan tuh kayak cepet banget hilang, susah banget, emang begitu, emang ujian nih, karena jaminannya adalah salah satunya bisa menjadi kita mendapatkan ridhonya Allah. Maradatun lirabb, ya, mendapatkan keridhaan Allah. Kalau keridhaan Allah gampang apa sulit? Ya ada prosesnya, ada tahapannya. Ya. Ana gara-gara ana punya murid malam Jumat tuh, setiap malam Jumat ngasih aneh siwak, sering ngasih siwak, makanya siwak aneh banyak. Ya biasa kita beli 2-3 hilang, ya belum sebulan hilang tuh pada siwak. Ya ala kulli hal, ya mudah-mudahan Allah berikan taufik buat kita pakai siwak ya. Yang keempat, ayyakuna qaiman. Disunnahkan buat orang yang adzannya itu dalam keadaan berdiri. Ya, berarti kalau duduk boleh apa enggak Pak? Boleh. Tapi sunnahnya di adzan. Maaf ya suaranya lagi serak. Yang kelima, ayyakuna hasanas saut. Ya, orang yang adzan sunnahnya yang bagus suaranya. Ya, suaranya yang bagus. Ya, apalagi buat di masjid. Udah pakai mic, suaranya nggak bagus lagi. Orang yang dengar tadinya seneng jadi gedek. Gara-gara apa? Suaranya kurang bagus. Sunnahnya bagus ya, yang bagus suaranya. Kenapa sih sunnahnya yang bagus? Li'annahu ad'a ilal ijabah.
Ya, karena kalau orang yang adzannya suaranya bagus, itu diharapkan orang lain bisa menjawab azan tersebut. Ya, kalau suaranya azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab itu Allah. Gampang, orang yang menjawab itu lebih tertarik. Tapi kalau yang azan jelek, buseng suara siapa sih tuh? Nah, nggak dijawab ya. Jadinya diapain? Digibahin, diomongin. Kendah kan nggak tahu diri sih, boleh berani sih boleh, cuma ukur diri begitu dah. Jadi omongan jadinya ya. Tapi kalau mau belajar nggak apa-apa ya. Anak-anak kecil belajar nggak apa-apa. Tapi jangan pakai mic keluar dulu, ya pakai mic dalam. Makanya dulu ada lomba azan tuh. Nanti Haji Hussein bikin deh tuh. Biasanya suka bikin lomba-lomba, dopres nih beliau nih. Sering gembirain orang. Ya, mudah-mudahan digembirain juga nanti sama Allah di akhirat. Jadi ayakuna hasana saut, ya sunnah yang kelima, ya sunnahnya suaranya bagus ya karena memudahkan orang, menarik orang untuk menjawab itu adzan. Yang keenam ayakuna adlan, ya mesti orang yang adil, enggak melakukan dosa besar, ya ala kulli hal. Nah, ini soal dah lah ya. Yang ketujuh ayakuna aminan, ya apa aminan? Ya terpercaya amanah. Likai yathika fihin nas, agar orang percaya kalau dia azan. Yang azan siapa dia? Kang bohong, belum masuk. Nah orang jadi nggak percaya azan dia masuk apa belum? Karena yang azan tukang bohong. Aminan, yang amanah dia, yang terpercaya. Ya azan masuk, sudah masuk baru azan. Ya benar-benar dipastikan bahwa azan tersebut sudah masuk. Jadi mesti amanah yang adzan, ya lihat jadwal, lihat waktu. Kemarin disunnahkan yang adzan siapa yang nentuin? Ya dirinya. Kalau qomat siapa? Imam. Yang nentuin kapan qomat itu imam. Kalau yang nentuin kapan adzan ya muadzinnya. Ya, jangan kita so tahu. Orang yang adzan, tukang adzan dia faham, harus faham jam kapan masuknya dan lain-lainnya. Ya, dia mesti paham. Jadi nggak perlu disuruh. Waktunya masuk, dia langsung maju adzan. Ya. Mang Hasan mau adzan nggak apa-apa. Ya, pahalanya gede, pahalanya besar. Ya kalau nggak di masjid di rumah lah. Ya, di rumah sama anak. Ya. Yang kedelapan disunnahkan buat orang yang adzan ayyakuna muhtasiban liwajhillah ay la ya'khudha alaihi ujratun. Disunnahkan tidak berharap dengan adzan tersebut kecuali hanya kepada Allah, ridhanya Allah. Maksudnya apa? Tidak mengambil atas adzan tersebut upah. Nah, ini sunnahnya. Makanya adabnya DKM. Ya, kalau mau ngasih hadiah sama yang adzan, jangan bilang nih bayaran adzan, jangan. Kasihan. Ini ongkos betulin mic deh. Goyangin mic ya. Atau apa bahasanya deh, digampangin ya. Kasihan pahalanya, bagus sunnah. Ya, makanya Anda punya salah satu orang tua di di Masjid Bapten, yang masjid yang biasa dipakai sama kita anak-anak rubat buat sholat, Masjid Bapten namanya Ami Ali Basu'eb. Beliau kalau dikasih bulanan kagak pernah nerima, ya. Makanya idarah paham, dia bilang apa ya, upah buat bersihin karpet, bersihin jendela, gitu baru diterima sama beliau. Kalau dibilang buat adzan enggak diterima. Padahal beliau adzan dia berapa tahun? Zaman ini 2014 itu dia bilang 40 tahun dia adzan. 5 waktu Bang Azan. 5 waktu. Ya, makanya tanya kapan adzan Ami Ali Basu'eb? Gobla khulikta. Sebelum lo diciptain, katanya begitu dia bilang. Ya, sebelum lo diciptain. Waduh, dari zaman kakeknya turun ke bapaknya turun ke beliau. Umurnya udah 70 ada. Adzan. Orang adzan kalau belum meninggal nggak diganti sana. Sana modelnya begitu. Ya, tapi bukan berarti kita jangan kasih nih, kasih. Ya, kasih. Cuma bahasanya yang baik.
Ya, ngasih guru juga. Misalkan ada guru ngaji kita bilang ini bayaran, jangan bayaran. Hadiah. Ya, bisyarah. Ya, maka sebutnya bisyarah. Ya, bedain. Ya. Yang kesembilan ayyu'adzina min murtafa'in. Ya. Orang yang adzan disunahkan di tempat yang agak tinggi. Kalau dulu orang adzan nggak ada mic. Kalau kata Baba Muji suka naik ke atas tuh. Allah alam, ini nggak ngalamin. Mungkin orang-orang tua nih Ustaz Namin pada ngalamin deh. Ini nggak ngalamin deh. Naik ke atas adzan. Sayyidina Bilal juga begitu, naik ke atas Allah. Nah, sekarang sudah ada mic, ya. Orangnya di bawah, tapi suaranya kemana-mana. Dulu belum ada, ya. Nah, itu sunnahnya tempat yang agak tinggi, ya. Yang ke-10 ayyakuna biqurbil masjid. Ya, disunnahkan buat orang yang adzan di dekat masjid. Nah, jadi dulu zaman Nabi orang adzan itu di dekat masjid, bukan di dalam masjid. Ya, tapi kalau sekarang jangan di luar udah ya, kita udah biasa dalam masjid. Ini bicaranya seperti ini, sunnahnya seperti. Orang dulu seperti itu. Ya, zaman sahabat nggak ada yang di dalam masjid adzannya, di luar masjid. Di masjid dia naik di adzan. Belum masuk ke masjid. Kalau sekarang di tempat kita di dalam masjid nggak apa-apa, ala kulli hal, ya. Ya, oh adzan di luar jalanan orang sangka orang gila ntar. Karena nggak biasa sama kita. Nah, jadi kalau hal-hal yang sunnah, yang bukan wajib atau yang haram, itu kita jangan terlalu keras-keras, ya. Kalau tidak wajib atau haram, kita yang ada sunnah atau makruh, mubah, ya. Selagi udah biasa di kampung situ, kita jangan lawan arus, biarin nggak apa-apa. Ya, mesti di luar ente, begini nggak? Ya udah biasa kita di sini begitu, ya. Terusin apa yang dilakukan oleh para ulama kita, ya, sesuai dengan kebiasaan di tempat itu. Sunnah saja, kecuali haram. Homer Nabi bilang haram. Udah deh zaman sekarang nggak apa-apa kali. Ya nggak bisa, tetap haram sampai yaumil kiamah. Daging babi misalkan. Zaman sekarang nggak apa-apa kali saat. Udah nak Gen Z, nggak bisa kalau udah haram. Sholat wajib. Nggak udah sholat, mungkin kesian kali karena udah tua 80 cuma 2 waktu aja deh. Nggak bisa. Ya kalau udah wajib sama haram tidak bisa ditawar-tawar. Kepala jadi kaki jadi kepala. Yang ke-11 disunnahkan buat orang yang adzan tarku raddis salam, ya, meninggalkan jawab salam. Kalau lagi azan tiba-tiba ada orang assalamualaikum, nggak usah dijawab, diemin aja. Nggak usah dijawab, sunnahnya dibiarin. Kalau kita lagi adzan, ya, tiba-tiba ada yang assalamualaikum, diemin aja, jangan dijawab karena sunnahnya tidak dijawab lagi adzan, ya. Kalau kita yang lagi nggak adzan jawab salam orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Biasain, budayain kita nih, ya. Itu budaya salam sudah hilang di tengah-tengah kita. Kalau ketemu saudara muslim, ya, banyak kan klakson, oh iya gimana kabar, oh iya. Nah begitu deh, ya. Assalamualaikum, gimana, sehat kabarnya, gitu. Udah hilang tuh. Ya, sunnah-sunnah yang diajarin sama Nabi, yang biasa dulu budaya, udah menjadi kayak budaya kita. Hal yang disunahkan sudah menjadi budaya jadinya. Dulu seperti itu, sekarang sudah hilang. Biasain lagi. Assalamualaikum, pegang tangan, gimana kabarnya, sehat. Ya, dulu sahabat berebutan bilang salam duluan. Assalamualaikum. Kita apalagi keparengan ketemu orang yang kita enekin. Boro-boro salam, lihat mukanya enak. Pura-pura nggak lihat. Padahal sunnah kita kalau ketemu saudara kita yang muslim mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, nggak apa-apa. Jangan kita bilang yang kagak-kagak. Tumben lu salam, pada maunya nih. Wah, biasanya yang begini nih minjem duit. Jangan kita bilang, oh kok dia kita ya waalaikumsalam. Ya, tapi disunahkan buat orang yang adzan meninggalkan jawab salam. Kalau ada yang ngucapin salam nggak usah dijawab. Yang ke-12 tarkul masyifi, ya, disunahkan tidak berjalan. Ya, orang yang adzan nggak usah jalan-jalan, diam di situ. Ya, jangan sambil jalan-jalan. Ya. Ini mungkin bisa terjadi kalau ketika kebakaran tuh, bakaran sambil jalan-jalan. Allahu Akbar, enggak, diam, cari tempat yang aman, dia adzan di situ. Nah, kan termasuk sunnah juga kalau terjadi musibah adzan.
Ya, orang kesurupan. Azan tuh bagus azanin. Ada hadisnya kalau nggak salah, setan terbirit-birit, terkencing-kencing dengar suara azan. Azanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Ya. Kalau di ilmu ruqyah salah satunya adzan. Ya, adzan salah satunya juga tuh. Belajar ilmu ruqyah Pak, nggak apa-apa, belajar. Ustaz nggak dibutuhin, ya kali dibutuhin tiba-tiba bini lu kesurupan. Akhir bulan, belum bulan. Ya, anak kita. Kalau anak kita jam 2 malam kesurupan atau kena gangguan, mau siapa minta tolong sama siapa? Ustaz Sahab udah tidur. Ya, Ustaz Namin lagi tidur juga jam 2 malam. Dibangun ketok-ketok, mau tolong siapa? Mesti bisa, orang laki mesti bisa semuanya. Anda punya abah, dia bilang orang laki mesti bisa semuanya. Mesti bisa ini, serba bisa maksudnya. Serba bisa. Karena yang diandelin apa-apa kita doa bisa. Makanya Anda punya guru jadi ustadz itu mesti banyak bintangnya. Jangan sedikit kebisaannya. Ya, jangan kayak orang dagang. Ya, kalau dagangnya air doang, orang mau beli beras kagak ada. Kalau jadi ustadz mesti serba bisa. Disuruh baca tahlil bisa, disuruh doa wahbah bisa, disuruh khutbah bisa, khutbah nikah bisa, nikah lagi yang nggak bisa. Suruh ngapain aja bisa, mandiin jenazah bisa, ngafanin jenazah bisa, motong binatang bisa, apa aja mesti bisa. Baca kitab bisa, ngajar fikih bisa, ngajar hadis bisa. Nah itu, jadi ustadz mesti begitu. Ya, Ana dulu belajar masalah jenazah itu ana niatnya cuma satu, buat kita mandiin kita punya orang tua, punya abah gitu. Ternyata nggak dimandiin sama kita takdirnya. Anas mudabbir wallah muqaddir, ya buat orang-orang terdekat kita. Kalau orang lain nggak deh, nah ya, aneh nggak tegel. Ada orang bisa cuma nggak biasa. Kalau Bang Hasan mau belajar apa kita ajarin. Khususnya pemandi wanita tuh udah jarang tuh. Yang mandiin perempuan udah jarang Pak. Kemarin meninggal kan. Siapa namanya? Hajah Badriah ya, yang di Kebagusan. Biasa mandiin jenazah, udah meninggal. Sekarang siapa deh? Orang udah jarang perempuan. Boleh tuh kader di kader, ya bagi yang mau, yang tegel dan mulutnya dijaga amanah. Jangan habis mandiin cerita sana cerita sini, ember bocor. Nah itu sunnah orang yang adzan. Yang selanjutnya makruhatul adzan, hal-hal yang dimakruhkan di dalam adzan. Makruhatul adzan, hal-hal yang makruh di dalam adzan. Pertama at-tamtid. Apa tamtid? Oh, itu ada faedah sedikit ya. Orang yang adzan ya tidak berharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil upah. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzina sab'a sinin muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar. Siapa orang yang adzan selama 7 tahun lillah karena Allah, dia dicatat baginya terbebas dari api neraka. Masya Allah. 7 tahun orang adzan, ya 5 waktu nih dalam riwayat, dalam mengartikan ini 5 waktu adzan. Ya, karena mengharap ridha Allah, orang tersebut dicatat terbebas dari api neraka. Akhrajahu Tirmidzi. Ya, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi atau Ibnu Majah. Ya, jadi boleh tuh ya adzan di rumah. Mana tadi? Makruhatul adzan. Yang pertama apa? At-tamtid. Ya, di dalam adzan dimakruhkan at-tamtid, ay tamdid dalam mazhab Syafi'i ini. Enggak boleh terlalu panjang. Hayya 'alas shalah. Ya, nggak boleh terlalu panjang, makruh saja. Jangan terlalu panjang banget ya, panjang boleh cuma jangan panjang-panjang banget. Kalau kata Jusen panjang-panjang kagak sah. Azan panjang-panjang kagak sah. Ya, jadi makruh kalau berlebihan.
Ya, khairul umur ausatuha, sedang-sedang aja, jangan pendek-pendek, jangan panjang-panjang, sedang saja. Ini makruh saja ya, ya berarti bukan berarti tidak boleh, ya tidak bagus. Yang kedua, al-kalam athna'ahu li ghairil maslahah, ngobrol, nggak bicara di pertengahan adzan li ghairil maslahah, ya tanpa ada kemaslahatan. Ya, orang lagi adzan kita ngobrol, nah itu makruh, ya kecuali ada maslahat. Nah, ini sering banget nih, termasuk anak juga kadang-kadang suka sering. Ya kita tahu ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah. Yang mahal kan taufik hidayah Allah ya. Kita tahu kadang-kadang, cuma kadang-kadang memang kita langgar. Kadang-kadang kita nggak mau ngomong, orang ngajak ngomong, bener gak? Iya, itu serba salah kan, sombong banget loh. Diajak ngomong kagak nyaut, mentang-mentang. Ya padahal kalau lagi azan, sunnahnya dengerin, jangan ngobrol. Ya, boleh kalau ada maslahat. Ada maslahat, misalkan dia ngabarin, bini lu jatuh no di sono, nah kan maslahat tuh. Di rumah sendiri jatuh, di rumah kepleset, nggak ada orang di rumah, ya maslahat itu. Terus yang ketiga, tarkul ijabatil muadzin, meninggalkan jawaban orang yang adzan, makruh. Orang adzan kita nggak jawab, kita diemin, ya makruh. Kalau kita meninggalkan jawab orang yang adzan. Yang keempat, kaunuhu qaidan aw rakiban illal musafir. Ya, orang yang adzan ya hukumnya makruh kalau dia sambil duduk adzannya. Aw rakiban, atau dalam mengendarai, dalam kendaraan. Illal musafir, kecuali orang yang sedang melakukan perjalanan. Qaidan di sini kalau dia mampu berdiri dia duduk. Ya, kalau misalkan dia nyauzubillah, ya misalkan cacat, ya kakinya buntu, nggak memungkinkan dia diri, di adzannya duduk, nah, jadi masalah, nggak makruh karena memang ada alasannya, ya ada udhurnya. Yang kelima, al khuruj minal masjid ba'dal adzan sawa'un al muadzinu aw ghairuhu illa li hajatin. Yang kelima, makruh ketika adzan orang keluar dari masjid ba'dal adzan, setelah adzan, habis adzan keluar dari masjid, makruh. Sama saja dia orang yang adzan atau orang yang tidak adzan. Mau orang yang adzan atau yang tidak adzan, setelah adzan makruh keluar dari masjid. Illa lihajatin, kecuali ada hajat. Antum mau buang air kecil, nggak makruh. Tapi kalau antum keluar ngapain? Ya cuci kaki aja, keluar aja cari udara. Makruh tuh. Kalau ba'dal adzan, setelah adzan makruh. Ya. Kecuali ada hajat. Ya, kalau ada hajat tidak apa-apa. Yang keenam, ayyakuna mutajihan li ghairil qiblah, makruh ya adzan tersebut tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau adzan tadi kan sunnah menghadap kiblat. Berarti kalau tidak menghadap kiblat hukumnya makruh. Ya, usahain menghadap kiblat. Ya, kalau mau, khususnya kalau misalkan kita mungkin lagi bertamu di rumah orang. Kalau di masjid kan kita tahu kiblat di mana, wong mihrab segede-gedenya mihrab. Ya, ke rumah orang nih, ayo adzan. Ya. Kiblat mana? Oh, kiblat situ, ayo kita adzan. Ya. Yang ketujuh, kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Ya, makruh hukumnya yang adzan itu orang yang fasik. Fasik, mohon maaf, yang suka pakai celana pendek tuh fasik tuh. Ya, udah tahu jangan. Ya, atau hal-hal yang lain dah, ini secara umum saja. Ya, celana pendek jangan. Aw sabiyan, atau anak kecil. Ya, anak kecil adzan makruh, ya kecuali dalam masalah tamrin, pembelajaran. Ya, kalau buat adzan umum, adzan Jumat, azan subuh dia pakai mic, ya kalau bisa jangan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti dia bermain-main dengan adzan. Dikoploin lagi adzannya. Ya. Masjid mana itu? Nurul Hidayah. Ketuanya saya Ustaz Sahab, kenal Ustaz Sahab. Padahal Ustaz Sahab agak menghimbau atau tidak mengarahkan, tidak menyuruh. Ya, tapi anak kecil megang-megangnya. Nah, kita jangan ya. Kalau mau belajar nggak apa-apa. Tapi jangan pakai adzan yang resmi, ya panggilan waktu, ya pakai mic dalam, pakai mic kecil, adzan belajar nggak apa-apa,
ya, biar kenal, ya, biar kenal sunnah kan kita. Kalau misalkan kita anak baru lahir, sunnah kita adanin, ya, komatin biar kenal siapa Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa kita nggak ada yang maha besar kecuali Allah, ya, ada yang maha hebat kecuali Allah, ya, nggak ada yang maha segala-galanya melainkan Allah. Ya, kenal dari lahir kita dikenali nilai-nilai tauhid, ya. Jangan sampai azannya kayak takbir. Tahu takbir Id? Ada tuh di medsos tuh, bapak-bapak masih muda, anaknya baru lahir, di azan ini takbir Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Aneh ketawa tuh lagi lihat kesepil, lagi kita lihat medsos kesepil, anaknya baru lahir azan takbir. Jangan sampai begitu tuh, apalagi di videoin lagi, lah haula wala quwata. Bukan merayakan kelahiran, tapi bukan sunnah kelahiran anak, jadi kayak mau nyembelih. Takbir macam-macam zaman sekarang. Ini kan anak muda tuh, anak muda kena jauh dari majelis taklim, udah nggak tahu, nggak mau nanya, ya. Orang kalau sudah nggak tahu, nggak mau nanya, udah bawa cara lo deh. Kalau kata orang Betawi, bawa cara lo masing-masing, ya. Nah, makanya banyak kan anak-anak, banyak kan remaja semua nih ngaji tuh kan. tahun 70-an, remaja tahun 70-an. Iya, silakan Abang. Iya. Adzan di dalam kubur itu adalah kias, ya, dalam kita mazhab Syafi'i ada